Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman seiman dan seakidah rahimakumullah. Hari Valentine, yang sering disebut sebagai Hari Kasih Sayang, dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Banyak orang menganggap hari ini sebagai momen untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang kepada pasangan, teman, atau keluarga. Perayaan ini sering diwarnai dengan pemberian bunga, coklat, kartu ucapan, serta berbagai bentuk hadiah lainnya. Ubi rebus ada nggak, Bang? Wah, kalau itu, ya saya kurang tahu. Di era modern, Valentine dipromosikan secara masif oleh media dan industri perdagangan sebagai hari spesial yang wajib dirayakan. Banyak orang yang tidak memahami asal-usul dan makna sebenarnya dari Valentine, tetapi tetap ikut serta dalam perayaannya, hanya karena mengikuti tren dan tekanan sosial. Nah, penting nih, bagi kita sebagai Muslim, untuk menelusuri sejarah dan hakikat sebenarnya dari hari ini, supaya tidak asal ikut-ikutan merayakannya. Sejarah Valentine. Asal-usul hari Valentine berasal dari tradisi Romawi kuno, jauh sebelum datangnya Islam. Sebentar, Bang. Mana gambarnya, Bang? Layarnya kok putih? Oh ya, tapi bagusnya dikasih gambar ilustrasi apa ya? Sulit nyari yang cocok. Kalau gambar sate aja gimana, Bang? Ya, makin nggak nyambung. Kita kasih tulisan dengan background abstrak aja ya. Begini. Baik, kita lanjutkan. Asal-usul hari Valentine berasal dari tradisi Romawi kuno, jauh sebelum datangnya Islam. Salah satu kisah yang sering dikaitkan dengan Valentine adalah festival pagan bernama Lupercalia, yang dirayakan setiap tanggal 13 hingga 15 Februari. Festival ini dipersembahkan untuk Lupercus, dewa kesuburan dalam mitologi Romawi, dan dirayakan dengan ritual-ritual yang tidak bermoral, seperti undian pasangan dan hubungan bebas. Seiring berjalannya waktu, setelah agama Nasrani mulai berkembang di Romawi, pihak gereja berusaha menggantikan Lupercalia dengan perayaan yang lebih sesuai dengan ajaran mereka. Salah satu tokoh yang dikaitkan dengan hari Valentine adalah Santo Valentinus. Ada beberapa versi cerita tentangnya, tetapi yang paling umum adalah bahwa ia seorang pendeta yang menikahkan pasangan secara diam-diam karena Kaisar Claudius the Good melarang pernikahan bagi prajurit. Valentinus kemudian ditangkap dan dihukum mati pada 14 Februari sekitar tahun 270 Masehi. Setelah kematiannya, gereja mengangkatnya sebagai martir dan menghubungkan tanggal kematiannya dengan kasih sayang. Sejak saat itu, perayaan ini diadopsi oleh kaum Nasrani dan terus berkembang hingga menjadi budaya yang mendunia. Ketika Eropa memasuki abad pertengahan, Valentine semakin populer sebagai hari cinta. Penyair seperti Geoffrey Chaucer memperkuat kaitannya dengan romantisme melalui karya-karyanya. Pada abad ke-19, industri kartu ucapan mulai mempromosikan perayaan ini dengan intens, dan seiring kemajuan teknologi, Valentine semakin dikomersialkan di seluruh dunia. Perayaan ini sebenarnya tidak memiliki dasar dalam ajaran agama yang lurus. Sebaliknya, ia berasal dari tradisi penyembahan berhala dan ritual yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, seorang Muslim harus bijak dalam menyikapi hal ini, agar tidak terjerumus dalam praktik yang menyimpang. Perayaan Valentine zaman kekinian. Di era modern, Valentine tidak lagi hanya dirayakan oleh orang-orang yang memahami asal-usulnya, tetapi telah menjadi budaya yang diterima secara luas, termasuk di negara-negara Muslim. Kampanye besar-besaran dari media dan industri hiburan membuat Valentine seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan normal. Anak muda menjadi target utama dari perayaan ini. Mereka diajak untuk menunjukkan cinta kepada pasangannya dengan cara-cara yang seringkali bertentangan dengan nilai Islam, seperti pacaran, bertukar hadiah romantis, atau bahkan melakukan perbuatan yang lebih jauh dari itu. Tak hanya di kalangan individu, lembaga pendidikan, dan berbagai instansi juga tak jarang ikut merayakannya dengan mengadakan acara khusus seperti pesta Valentine, pertukaran hadiah,
dan sebagainya. Hal ini semakin memperkuat budaya Valentine di tengah masyarakat Muslim, sehingga membuatnya tampak sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan tren Valentine. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, perayaan ini semakin dipopulerkan dengan berbagai tantangan, giveaway, dan konten-konten romantis yang menarik perhatian anak muda. Ironisnya, banyak yang merayakan Valentine tanpa memahami bahwa budaya ini berasal dari ajaran yang bertentangan dengan Islam. Mereka hanya ikut-ikutan tanpa menyadari dampak buruk yang mungkin terjadi terhadap akidah dan akhlak mereka. Pelanggaran-pelanggaran pada momen Valentine. 1. Menyerupai orang kafir. Perayaan ini berasal dari tradisi Nasrani dan paganisme, sehingga merayakannya berarti meniru kebiasaan mereka. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Mendorong pergaulan bebas. Valentine seringkali menjadi ajang bagi para remaja untuk melegalkan pacaran dan perbuatan maksiat lainnya. Padahal, Islam melarang segala bentuk zina, termasuk mendekatinya. 3. Mengikuti budaya hura-hura dan konsumtif. Valentine dijadikan momen untuk berfoya-foya dan menghamburkan uang demi hadiah atau pesta, yang seringkali tidak bermanfaat dan hanya membebani keuangan. 4. Melalaikan ibadah. Kesibukan dalam merayakan Valentine bisa membuat seseorang lalai dari salat, zikir, dan ibadah lainnya. 5. Melemahkan iman dan ketakwaan. Perayaan ini tanpa disadari dapat mengikis nilai-nilai Islam dalam diri seorang Muslim, sehingga lebih cenderung mengikuti budaya Barat daripada berpegang teguh pada ajaran Islam. Yang keenam, mendukung bisnis yang tidak Islami. Banyak bisnis yang berkembang karena Valentine, termasuk bisnis perzinahan dan pornografi. Bimbingan untuk para pemuda Muslim. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak mengikuti tradisi yang bertentangan dengan syariat. Rasulullah bersabda, "Kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian akan mengikutinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua harus mendidik anak-anak agar memahami bahwa cinta sejati bukan ditunjukkan dengan ikut-ikutan perayaan yang tidak Islami, tetapi dengan menjalankan syariat dengan baik. Kasih sayang dalam Islam memiliki landasan yang lebih kokoh, seperti menyayangi orang tua, saudara, dan sesama Muslim sepanjang waktu, bukan hanya satu hari dalam setahun. Maka dari itu, para orang tua harus memberikan teladan dan penjelasan yang baik agar anak-anak tidak mudah terbawa arus budaya yang bertentangan dengan Islam. Berikut di antara fatwa ulama tentang Valentine. 1. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Merayakan hari Valentine tidak boleh karena termasuk tasyabbuh, menyerupai orang kafir. 2. Lajnah Daimah Arab Saudi. Merayakan Valentine haram karena merupakan perayaan yang tidak berasal dari Islam dan mengandung maksiat. 3. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk merayakan Valentine, mengajak orang lain merayakannya, atau menyebarkan promosi tentangnya. 4. Syekh Shalih Al-Fauzan. Perayaan Valentine merupakan bentuk kesesatan yang wajib dijauhi oleh seorang Muslim. Sebagai Muslim, kita harus berhati-hati dalam mengikuti budaya yang bertentangan dengan Islam. Hari Valentine bukanlah bagian dari ajaran Islam dan justru membawa banyak keburukan. Semoga Allah memberi kita hidayah untuk tetap istiqamah dalam agama yang lurus. Wallahu a'lam bis-shawab.